Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feni Ardila, NIM 1221007 dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan materi tentang ketentuan Al-Quran tentang penegakan hukum. Al-Quran memberikan pedoman tentang penegakan hukum dalam berbagai ayat dan prinsip. Beberapa ketentuan Al-Quran yang terkait dengan penegakan hukum antara lain, yang pertama yaitu keadilan. Al-Quran menekankan pentingnya keadilan dalam penegakan hukum, sebagaimana terdapat dalam Quran Surah An-Nisa ayat 135, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jadilah kalian orang-orang yang selalu menegakkan keadilan, menjadi saksi karena Allah sekalipun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu. Selanjutnya, keadilan sosial. Al-Quran juga mengingatkan tentang pentingnya menjaga keadilan sosial, sebagaimana terdapat dalam Quran Surah Al-Hujurat ayat 11, yaitu mengingatkan tentang pentingnya menghindari prasangka dan diskriminasi dalam hukum. Selanjutnya, hukuman. Al-Quran memberikan pedoman terkait dengan hukuman atas pelanggaran hukum, namun hukuman yang harus sesuai dengan tingkat pelanggaran dan tidak boleh melanggar prinsip keadilan. Yang selanjutnya, kesaksian. Al-Quran juga menyebutkan prinsip kesaksian yang adil dalam hukum. Dalam beberapa kasus, kesaksian perempuan dapat berbeda dengan kesaksian laki-laki. Selanjutnya, perlindungan hak asasi. Al-Quran mengakui hak asasi manusia, seperti hak privasi dan hak kepemilikan. Al-Quran juga melarang penganiayaan dan perlakuan tidak adil terhadap individu. Penting untuk dicatat bahwa interpretasi dan pelaksanaan hukum Islam dapat berbeda-beda di berbagai negara dan budaya. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas materi mengenai konsep adil dalam Quran Surah Al-Ma'idah ayat 8 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kunu qawamina lillahi syahada'a bil qist wala yakhrimannahum sananu qaumin ala alla ta'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi dengan adil, dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum membuatmu berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Asbabun nuzul mengenai Quran Surah Al-Ma'idah ayat 8 ini, yaitu ayat ini membahas pentingnya membela keadilan, meskipun itu berarti melawan bias pribadi atau kebencian kelompok tertentu. Hal ini mendorong orang beriman untuk bersikap adil, karena keadilan lebih dekat kepada kebenaran di sisi Allah. Ada berbagai laporan dalam sumber-sumber Islam yang memberikan konteks untuk ayat ini, namun rincinya mungkin sedikit berbeda. Beberapa riwayat menyatakan bahwa hal itu diturunkan sebagai tanggapan terhadap perselisihan antara dua suku Yahudi di Madinah, dan Nabi Muhammad dipanggil untuk memberikan penilaian yang adil. Ayat ini menggarisbawahi prinsip ketidakberpihakan dan keadilan dalam menyelesaikan perselisihan. Penting untuk dicatat bahwa rincian spesifik dan keaslian narasi-narasi ini dapat bervariasi, namun berfungsi untuk menggambarkan tema keadilan dan keadilan yang lebih luas yang disampaikan oleh ayat tersebut. Terdapat dalam tafsir Al-Misbah, yaitu adil adalah menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Jika seseorang memerlukan kasih dan berlaku adil, maka dapat mencurahkan kasih kepadanya.
jika seseorang melakukan pelanggaran dan wajar mendapatkan sanksi yang berat. Ketika itu, kasih tidak boleh berperan karena ia dapat menghambat jatuhnya ketetapan hukum atasnya. Ketika itu yang dituntut adalah adil, yakni menjatuhkan hukuman setimpal atasnya. Selanjutnya, konsep amanah dalam Al-Quran Surah An-Nisa ayat 58 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahli wa iza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adli. Innallaha ni'ma ya'izukum bih. Innallaha kana sami'an basir. Yang artinya, sungguh Allah menyuruhmu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh Allah sebaik-baiknya memberi pengajaran kepadamu. Sungguh Allah Maha mendengar, Maha melihat. Asbabun nuzul mengenai Al-Quran Surah An-Nisa ayat 58, yaitu ayat ini turun terkait dengan kejadian yang melibatkan seorang pria bernama Al-Sa'as ibnu Qais yang datang kepada Nabi Muhammad dan mengatakan bahwa dia telah mendengar bahwa ada aturan khusus bagi mereka yang bertindak sebagai pemimpin atau kepala dalam suatu kelompok. Dia ingin tahu apakah ada hukuman khusus jika pemimpin tersebut melakukan pelanggaran atau tidak memenuhi tanggung jawabnya dengan baik. Sebagai tanggapan terhadap pertanyaan ini, Al-Quran Surah An-Nisa ayat 58 turun untuk memberikan panduan tentang pentingnya menjaga amanah atau kepercayaan yang diberikan kepada pemimpin. Ayat ini menggarisbawahi prinsip bahwa pemimpin harus memenuhi amanah dan tanggung jawab dengan sebaik-baiknya. Ini juga menegaskan bahwa pemimpin yang tidak memenuhi amanah akan menghadapi konsekuensi di akhirat. Jadi, asbabun nuzul ini memberikan konteks histori untuk pemahaman lebih lanjut mengenai ayat tersebut. Dalam tafsir Al-Wasit, amanah dan menjaga amanah diharuskan dalam segala hal, baik dalam diri, harta milik orang lain, barang titipan, tidak menipu dalam bermuamalah, jihad, memberi nasihat, tidak menyebarkan rahasia dan aib orang lain. Amanah dalam agama dengan mengerjakan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangannya. Amanah dalam diri dengan hanya melakukan perbuatan-perbuatan yang berguna bagi pribadi, baik dalam agama, dunia maupun akhirat. Tidak melakukan amalan apapun yang membahayakan di dunia maupun di akhirat. Menjauhi faktor-faktor yang menyebabkan penyakit, menerapkan aturan-aturan kesehatan, dan tidak menyebabkan diri celaka berdasarkan firman Allah dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 195. Yang artinya, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu ke dalam kebinasaan. Dan sabda Nabi Muhammad SAW yang artinya, sungguh dirimu memiliki hak terhadapmu, yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Baiklah, sekian penyampaian materi dari saya. Apabila ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.